Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini kita akan mengkaji bersama dalam kitab Al-Hikam karya Atha'illah As-Sakandari. Untuk yang pertama kita akan mengkaji bab tentang jangan membanggakan amalan. Jadi judul dalam kesempatan ini jangan membanggakan amalan. Dalam kesempatan ini kita awali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Penulis kitab ini sengaja memulai tulisannya dengan ucapan basmalah sebagai implementasi sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim maka ia terputus. Hadis riwayat Abu Dawud. Mungkin saudara-saudari sudah memahami segala hal, segala sesuatu, apalagi kita akan melakukan perjalanan menuju tasawuf, menjadi seorang sufi, maka harus dimulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Yang dimaksud dengan terputus dalam hadis ini bukanlah tidak diterimanya amal kebaikan, tetapi hilangnya keberkahan. Sebagaimana kita ketahui bahwa keberkahan adalah sesuatu yang mutlak dibutuhkan dalam sebuah amal perbuatan. Jikalau keberkahan itu tiada, maka amalan yang kita kerjakan akan sia-sia belaka. Jadi yang kita inginkan, yang kita perlukan itu adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu pertanyaan yang berkaitan dengan hal ini. Bukankah setiap pekerjaan itu harus dimulai dengan pujian-pujian kepada Allah? Hal tersebut sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan memuji Allah maka ia terputus. Ini hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Jika dilihat sepintas, memang kedua hadis ini saling bertentangan. Hadis pertama memerintahkan kita untuk memulai sesuatu pekerjaan dengan basmalah. Sedangkan hadis kedua justru memerintahkan kita untuk memulainya dengan memuji Allah. Lalu apa yang seharusnya kita lakukan? Sebenarnya kedua hadis tersebut tidak saling kontradiksi. Memang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memulai segala urusan dengan memujinya. Dan ucapan basmalah adalah salah satu lafal yang menunjukkan pujian baginya. Jikalau kita perhatikan baik-baik, maka kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah pujian baginya. Kita mengakui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih kepada seluruh umat manusia, sebagaimana juga Maha Penyayang kepada kaum mukminin. Pekerjaan yang dimulai dengan basmalah maupun tahmid atau pujian, keduanya sama-sama mengandung makna pujian kepadanya. Jadi memulai pekerjaan sesuatu apapun, kita mulai dengan kalimat basmalah atau tahmid, alhamdulillah. Min alamatil i'timad 'alal amal nuqsanur raja' 'inda wujudiz zalal. Di antara tanda bergantung pada pekerjaan yang sahih adalah kurangnya keinginan untuk melakukan kemaksiatan. Jadi tanda bergantung pada pekerjaan yang saleh, yang baik adalah kurangnya keinginan untuk melakukan kemaksiatan. Berkurang kemaksiatan. Terkadang ketika seorang muslim melakukan berbagai amal soleh, ia menyangka bahwa itu cukup untuk menyelamatkannya dari api neraka.
dan memasukkannya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ia bergantung pada amalan-amalan itu. Ketika ia melakukan suatu kemaksiatan, maka ia hanya cuek bebek. Dalam pikirannya semua itu akan tergantikan oleh amalan-amalan saleh yang selama ini dilakukan. Ia menggantungkan harapan pada amalan-amalan itu dan mengurangi rasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ini adalah sebuah kesalahan besar. Seorang muslim tidak akan pernah memasuki surganya dengan amalan-amalan saleh saja, akan tetapi dengan rahmatnya. Jadi kita masuk ke dalam surga itu bukan dengan amalan saleh, tapi dengan rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Selain itu, tindakan seperti ini juga merupakan sebuah bentuk kesyirikan karena menggantungkan harapan pada selainnya. Padahal dalam setiap sholat kita melantunkan kepadamu kami menyembah dan kepadamulah kami meminta tolong. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini ada sebuah kata mutiara, seorang muslim tidak akan pernah memasuki surganya dengan amalan-amalan saleh saja, akan tetapi dengan rahmatnya lah kita bisa masuk ke dalam surganya Allah. Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa seorang ahli ibadah ditanya ketika berada di dekat mizan, apakah engkau ingin masuk surga dengan amalanmu atau rahmatku? Karena laki-laki ini merasa yakin dengan amalan-amalan yang selama ini dilakukannya, maka ia menjawab, seperti gimana jawabannya? Dengan amalan-amalanku, tatkala ditimbang ternyata amalan-amalannya itu tidak mampu memasukkannya ke surga, sehingga ia dilemparkan ke neraka. Dalam riwayat lain dijelaskan bahwa seorang pembunuh 99 jiwa dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke surganya, padahal ia belum melakukan amal saleh sedikit pun. Begitu juga halnya dengan seorang pelacur yang berhak memasuki surganya, itu hanya karena menolong seekor anjing yang kehausan. Semua itu semata-mata karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin sejati yang mengenal Tuhannya selalu bergantung pada Tuhannya, bukan amalan-amalannya. Inilah materi yang disampaikan di dalam kitab Al-Hikam dengan judul materi pada bab pertama, jangan membanggakan amalan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya.